Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Menemani akhir pekan Anda, ya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu pertanyaan dari KPM yang berkomentar di kolom channel Inspirasi Oktara yang menanyakan bahwa apakah untuk komponen yang memiliki jenjang sama, misalkan untuk kategori anak SD, ada dua anak SD, apakah yang dihitung hanya satu orang saja? Nah, termasuk juga bagi komponen yang lainnya. Apakah Anda memiliki permasalahan yang sama? Oleh karena itu, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham tentunya. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan bagaimana sih perhitungan untuk KPM di dalam pelaksanaan program keluarga harapan, terutama untuk persiapan PK tahap ketiga ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda tentunya yang senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif menonton video-video saya secara penuh, dan juga terima kasih bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah. Saya ucapkan terima kasih atas bentuk support dari Anda. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada siapapun ya, teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar ke depan channel ini semakin banyak yang mengetahui dan semakin banyak yang tahu tentang channel Inspirasi Oktara, sehingga secara otomatis semoga di kedepannya channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi. Baik, terkait dengan salah satu dari pertanyaan KPM yang menanyakan apakah anggota keluarganya ya ini ada dua jenjang pendidikan yang sama, ada dua anak SD. Ternyata yang cair hanya satu orang saja. Apakah betul untuk pencairan PKH ini yang dihitung hanya satu orang saja jika misalkan ada dua kategori yang sama, misalkan anak SD 2 atau anak SMP 2, SMA 2, dan lain sebagainya. Apakah betul seperti itu? Oke, langsung saja kita akan fokus untuk membahas hal tersebut. Nah, perlu Anda ketahui ya para penyimak video channel Inspirasi Oktara, Anda harus mengetahui bahwa di tahun 2023 terkait dengan penyaluran bantuan PKH mulai dari tahap 1 hingga tahap 2, yang perlu Anda ketahui bahwa hingga saat ini kami para pendamping sosial masih belum menerima terkait dengan bagaimana penghitungan secara real, secara pasti dari Kementerian Sosial untuk tahun 2023 ini. Nah, biasanya sebelum adanya pencairan bantuan PKH, itu kita selalu menerima terlebih dahulu SP2D, lalu juga SK untuk penyaluran, dan di dalam SK tersebut tertuang kebijakan-kebijakan baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang tentunya itu berisi informasi, salah satunya adalah perhitungan, bagaimana menghitung komponen atau kategori yang akan ditanggung oleh bantuan program keluarga harapan. Nah, secara otomatis di tahun 2023 kami pendamping sosial menganalisis ya terkait dengan temuan-temuan selama penyaluran berlangsung. Jadi untuk penghitungan pastinya dan lain sebagainya ini secara otomatis kita masih belum mengetahui pastinya dari Kementerian Sosial karena kita betul-betul menunggu bagaimana sih untuk perhitungan saat ini. Nah, ada perbedaan di tahun 2023 jika sebelumnya di tahun 2022 katakanlah untuk komponen kesejahteraan sosial kategori lanjut usia. Nah, di tahun 2022, jika misalkan ada lanjut usia di dalam satu kakak ada dua lansia, maka otomatis yang ditanggung adalah satu orang sebanyak-banyaknya, termasuk juga untuk disabilitas berat. Nah, maksimal adalah satu orang dari komponen kesejahteraan sosial. Namun ternyata di tahun 2023, KPM yang saya dampingi ini sangat terkejut ya ketika melihat adanya lansia yang masih lengkap yang ada di dalam satu kakak. Ternyata ketika menerima bantuan sosial yang saat itu disalurkan oleh PT Pos Indonesia, nominal bantuannya bukanlah 600.000 tetapi 1.200 atau 1.200.000. Nah, ini artinya ketika kita analisis bersama bahwa untuk lansia yang masih lengkap dan valid statusnya di KK ya, valid dengan antara DTKS dengan Dukcapil, maka yang dibayarkan adalah semuanya alias satu lansia satu bantuan, ketika ada dua lansia maka dua bantuan ya yang dihitung yaitu Rp600.000 dikali 2 sehingga yang diterima adalah 1.200.000. Nah, dari sini sangat jelas ya apa yang saya informasikan. Berarti di tahun 2023 ini tidak sangat diragukan kebenarannya ketika Anda memiliki dua kategori anak yang sama, misalkan anak SD ada dua, tetapi yang cair hanya satu, ini sangat diragukan sekali. Ya, mengapa? Karena jika kita ambil salah satu dari komponen yang ada, komponen kesejahteraan sosial, untuk lanjut usia yang jumlahnya ada dua, ternyata dihitung semuanya. Itu artinya apa?
Berarti untuk anak SD yang Anda miliki, misalkan Anda memiliki 2 anak SD, 2 anak SMP, 2 anak SMA, semuanya ini harus dihitung semuanya ya. Maksudnya semuanya harus memperoleh bantuan. Nah, jika misalkan permasalahannya di lapangan, mengapa kok bantuannya tidak sesuai ya, memiliki 2 anak SD, tetapi kenapa sih kok bantuannya berbeda? Oke, untuk permasalahan tersebut, pertama yang perlu Anda pastikan adalah anak SD yang Anda miliki, misalkan ada 2 anak, maka secara otomatis pertama, datanya keduanya harus valid ya, antara di DTKS dengan Dukcapil, itu. Lalu yang kedua, pastikan data kedua anak tersebut harus sudah padan antara data pokok pendidikan Dapodik dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Ini syaratnya. Nah, bagi Anda yang memiliki komponen pendidikan, kunci utamanya adalah siapapun dan berapapun anak yang Anda miliki, ya misalkan ada 2 di dalam komponen pendidikan yang sama, maka pastikan semuanya sudah padan antara data pokok pendidikan dengan Dukcapilnya. Nah, bagaimana solusinya? Banyak sekali saya memberikan informasi kepada KPM yang saya dampingi. Silakan jika misalkan Anda memiliki 2 anak SD ya contohnya, hanya 1 yang cair, maka pastikan Anda datang ke sekolah untuk meminta bantuan kepada operator Dapodik untuk sekolah yang ada di bawah naungan Kemendikbud dan juga operator EMIS bagi Anda yang anaknya bersekolah di naungan Kementerian Agama. Silakan Anda datang untuk menanyakan ya, pastikan nama anak Anda yang sekolah tersebut ini sudah terinput dengan baik di Dapodik dan sudah dipadankan dengan Dukcapil. Sehingga ke depan nantinya ketika ada rencana penyaluran bantuan PKH terutama tahap ketiga ya, semoga saja anak yang sudah padan antara Dapodik dengan Dukcapilnya ini bisa masuk bantuannya. Jadi seperti itu. Nah, untuk aturan jumlah maksimal komponen, ketika kita belum menerima SK di tahun 2023 terkait dengan penyaluran, kita masih mengabdi kepada aturan yang lama, yaitu untuk maksimal komponen yang ditanggung dalam satu kakak adalah 4 anak saja. Dan di tahun 2023 yang baru, ibu hamil ini maksimal adalah kehamilan anak kedua, termasuk juga anak usia dini. Jadi balita yang dihitung ini hanya maksimal balita anak yang kedua. Jika misalkan ada balita anak ketiga ataupun ibu hamil yang kehamilan ketiga, maka otomatis ini tidak akan dihitung bantuannya. Nah, untuk anak sekolah, sekali lagi, misalkan ada 2, seharusnya memang ini dihitung semua dengan catatan 2 anak tersebut namanya harus padan antara Dapodik dengan DTKS dan juga dengan kependudukan dan catatan sipilnya. Jadi seperti itu ya, solusinya sudah sangat jelas. Nah, contohnya sudah jelas juga ya terkait dengan komponen di dalam PKH, contohnya lansia, ada 2 lansia suami istri yang lengkap, cairnya 1.200.000, tidak cair 1. Termasuk juga pendidikan seharusnya bisa seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin itu sharing singkat yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini bagi Anda yang mungkin mengalami kendala terkait dengan salah satu komponen yang Anda miliki ternyata bantuannya tidak cair. Nah, silakan Anda cek permasalahannya di mana. Jika misalkan dikhawatirkan belum tercatat di Dapodik, maka segeralah laporan kepada sekolah. Berarti silakan laporan, terutama bagi Anda yang baru mengalami anaknya mengalami kenaikan jenjang. Misalkan baru lulus dari SMP dan masuk ke SMA. Nah, ini harus segera Anda laporkan ke SMA yang bersangkutan agar nama anak ini bisa tercatat di Dapodik dan dipadankan dengan Dukcapil. Seperti itu. Oke, demikian ya. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Oh iya, jangan lupa bagi Anda yang mungkin masih bingung atas penjelasan saya, silakan Anda berkomentar. Insya Allah akan saya jawab jika misalkan saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.